Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oh, baik. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, kebetulan saya mendapatkan bagian di psikologi klinis dari kehidupan mikro dan makro. Oke, bisa dilanjut, Mbak, slide-nya. Oke, pengantar terlebih dahulu ya. Oke, psikologi klinis dan psikologi pada umumnya berkembang sangat pesat di Amerika Serikat karena rakyat dan negaranya mengakui keberadaan psikologi dan gunanya. Nah, kalau kita berbicara tentang psikologi klinis dan psikologi gitu, nah sebenarnya itu sangat berkembang pesat gitu di negara-negara Barat, terlebih Amerika Serikat, Amerika gitu. Nah, mereka mengakui keberadaan psikologi dan gunanya ilmu psikologi tersebut. Terus tinjauan mikro di sini kan tentang psikologi klinis, mikro dan makro. Tinjauan mikro berarti terapan pada individu dan makro berarti terapan pada masyarakat dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Nah, psikologi jika ditinjau dari mikro ialah diterapkan kepada individu. Kayak misalnya seorang individu itu mengalami stres, lalu dia datang ke psikologi dan berkonsultasi terapi gitu. Itu tinjauan mikro. Nah, sedangkan terapan pada makro ialah terapan pada masyarakat dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Kalau ke makro ini berkaitan dengan masyarakat gitu. Kayak misalkan sebuah konflik di masyarakat tertentu gitu, budaya yang menyebabkan kerusakan psikologis gitu, dan dalam pembuatan kebijakan. Dan makro juga di dalam pembuatan kebijakan itu perlu psikologi sebenarnya, kayak misalkan kebijakan tentang RUU PKS gitu, itu perlu adanya psikologi gitu. Dan korban-korban kekerasan seksual itu perlu diterapi gitu secara psikologi. Terus terapan psikologi klinis terkini adalah psikologi kesehatan klinis dan kedokteran perilaku, yang mana hal ini berkaitan dengan penyakit fisik dan perilaku sehingga dapat dicegah dan dikelola melalui perilaku pula. Misalnya kegemukan, diabetes, jantung. Bisa dilanjut, Mbak Inggit? Oke, selanjutnya psikologi kesehatan klinis dan kedokteran perilaku. Kemajuan penelitian dan teknologi dalam bidang kedokteran memberikan peluang peneliti perilaku dengan paradigma baru, yaitu psikologi kesehatan klinis dan kedokteran perilaku baik yang bersifat mikro maupun makro. Contohnya di dalam mikro gitu, terapi biblioterapi rasional untuk menurunkan perilaku merokok. Terus di sini juga dalam terakan makro ini pendekatan kedokteran perilaku dalam layanan kesehatan masyarakat untuk pengelolaan diabetes. Nah, namun di sini harus perlu juga gitu, untuk permasalahannya kalau di negeri kita tercinta ini masih memperhatikan faktor kebiaya, keberagaman sosiodemografi dan karakteristik psikososial dalam pendekatan kesehatan klinis dan kedokteran perilaku. Nah, hal ini juga karena keterbatasan ini, artinya biaya dan sebagainya ini, penelitian tentang psikologis masih terbatas gitu. Respondennya baik yang meneliti karena masalah biaya ini terutama. Nah,
Kebanyakan psikolog di Indonesia menerapkan psikologi klinis secara makro dan lebih sering menerapkan konseling daripada terapi perilaku. Ini juga permasalahannya. Di Indonesia tersebut psikolog lebih menerapkan konseling gitu daripada terapi perilaku. Juga salah satu terapan psikologi klinis dalam bidang makro di Indonesia yaitu kesehatan masyarakat sebagai multisistem. Artinya status sakit sehat yang ditinjau dari banyak sistem. Nah, manusia dapat dipandang sebagai sistem organismik. Perubahan pada sistem mempengaruhi sistem organismik dan sistem-sistem lainnya. Lanjut, Pak Inggit. Konsep sehat dan sakit. Kriteria sehat secara sosial psikologi adalah mereka yang mampu belajar, bekerja, bermain, dan bercinta. Mampu belajar di sini ialah mampu belajar secara formal di sekolah atau informal di luar sekolah. Artinya dia dia itu gini, di sekolah itu ya mohon maaf tidak terlalu pintar dan tidak terlalu terbelakang gitu. Dan di luar sekolah juga kayak bermain, di luar sekolah kayak les dan sebagainya gitu. Selanjutnya mampu bekerja. Dia tidak membahayakan dirinya sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Terus bercinta. Cara manusia menggunakan cinta kasihnya untuk menumbuhkan perdamaian di antara sesama manusia. Oke, lanjut Pak Inggit. Upaya kesehatan masyarakat menjadi berbeda dari upaya kesehatan fisik dan mental saja. Upaya kesehatan menjadi menyeluruh, yakni kesempatan belajar, bekerja, bermain, dan bercinta. Nah, jika diterjemahkan ke dalam program-program, maka dibutuhkan kerjasama lintas sektoral. Pada sistem makro, psikologi klinis perlu berorientasi pada kebijakan layanan kesehatan masyarakat dengan mengembangkan pertama kelompok penekanan kebijakan tingkat daerah, kemitraan dan berkoordinasi dan koordinasi kelompok penekanan dan Depkes, pemberdayaan gerakan komunitas, posyandu, PKK dan lain-lain, integrasi gerakan keluarga, sekolah, masyarakat secara bersinambungan untuk pencegahan dan promosi kesehatan. Istilah kesehatan mental lebih tepat digunakan untuk menghindari stigma. Terus pemetaan profesi sebagai pemberi layanan kesehatan mental. Terus kerjasama, slide berikutnya Mbak Inggit. Kerjasama untuk terapan makro. Psikolog klinis diharap di sini secara makro ini psikolog klinis diharapkan dapat membina jaringan kerja dengan ilmuwan dan sektor lain. Terus keempat indikator kesehatan masyarakat dapat dipromosikan melalui puskesmas yang memediasi ilmuwan dengan anggota masyarakat yang lain untuk kepentingan masyarakat sekitar. Bisa dilanjut slide-nya, Mbak? Oke, terima kasih. Oke, itu saja mungkin dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kiranya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.